Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyaksikan video Bakat Lombok. Bakat Lombok akan menguraikan tentang pembuatan bedengan jangan asal-asalan. Apa maksudnya jangan membuat bedengan asal-asalan itu? Karena dalam pembuatan bedengan itu harus yang terbaik atau harus yang maksimal. Untuk penanaman cabai seharusnya pembuatan bedengan itu yang baik dan jangan asal-asalan. Kenapa? Nanti kalau sudah tanam itu petaninya sendiri pasti akan mengeluh. Karena apa? Karena ada kelembapan yang tidak terjaga atau kelembapannya itu sangat jelek. Dan kalau pembuatan bedengan asal-asalan itu dipastikan yang namanya layu itu pasti akan datang. Dan kalau di musim penghujan ini, kalau pembuatan bedengan asal-asalan, jangan tanya nanti kalau ada yang namanya patek, layu itu pasti datang. Dan kalau musim penghujan ini, lakukanlah pembuat bedengan atau pembuatan bedengan itu yang maksimal. Maksimalnya berapa, Mbak? Itu maksimalnya kalau Bakat Lombok sendiri tingginya itu harus 60 sampai 70. Itu. Yang penting drainase atau paritnya itu aman dan dari hujan lebat atau ada air tiba-tiba dari sawah tetangga itu. Untuk pembuatan bedengan yang maksimal itu. Dan beda lagi kalau di dataran tinggi itu bedengannya hanya sekedarnya saja nggak apa-apa, karena airnya itu kalau ada hujan tiba-tiba dan sangat lebat itu airnya sudah habis dalam 1 jam atau hitungan menit sudah habis kalau di dataran tinggi. Tapi kalau di dataran rendah seperti di daerah saya Bojonegoro, jangan tanya lagi itu teman-temannya, jangan tanya lagi bagaimana kalau ada hujan dengan tiba-tiba dan sangat lebat. Kalau di dataran tinggi itu dipastikan dalam hitungan detik atau menit. Kalau hujannya sudah reda, sudah tidak ada yang namanya air. Oleh karena itu dibuatlah bedengan yang rendah itu nggak apa-apa. Kalau di dataran tinggi atau di lereng-lereng pegunungan itu nggak apa-apa. Tapi jangan tanya lagi kalau pembuatan bedengan itu di dalam area persawahan atau yang di dataran rendah. Jangan tanya kalau pembuatan bedengan asal-asalan dan rendah. Itu dipastikan kalau ada air hujan yang sangat lebat, dipastikan paritnya itu penuh dan tidak terjaganya dengan yang namanya jarak aman. Itulah perbedaan antara di dataran rendah dan dataran tinggi. Kalau di dataran rendah terus terang Bakat Lombok membuat bedengan itu tinggi, dan di dataran tinggi itu Bakat Lombok belum pernah karena di daerah saya itu dataran rendah. Bakat Lombok punya petani di dataran tinggi yaitu di sekitar daerah Temayang itu punya saya petani, dan pembuatan bedengan cukup asal-asalan, tingginya sekitar 30 itu kemungkinan. Tetap tidak saya arahkan apa-apa karena di musim penghujan ini dipastikan airnya itu kalau udah reda itu nggak ada, gitu aja. Nah, seperti itu. Kalau di persawahan ya jangan tanya lagi, nanti bisa kalau membuatnya dengan jarak itu sekitar 70 cm, karena bedengan itu juga bisa menyusut. Kalau petani umumnya itu tidak ada pemikiran kalau bedengan itu menyusut, pasti tidak ada. Kalau Bakat Lombok sendiri sudah saya praktekkan semuanya, dari pembuatan bedengan asal-asalan, dari pembuatan bedengan yang ya itu saja, dan yang terakhir itu saya praktekkan yang bedengan yang terlalu tinggi ya sekitar 65 sampai 70. Itu sangat bagus, tidak ada yang namanya layu dan tidak ada yang namanya patek.
kalau musim penghujan. Bahkan Lombok sendiri punya petani, kalau saya suruh untuk membuat bedengan itu menurut dan harus tinggi, dan alhamdulillah tidak ada yang namanya keserang namanya layu. Dan kalau ada keserang yang namanya patek, itu petaninya sendiri tidak kontinu penyepraiannya selama 4 hari sekali, itu tidak kontinu, dipastikan itu. Dan pembuatan bedengan yang sangat baik, lakukanlah dengan seksama, jangan tergesa-gesa. Lakukan sterilisasi sekitar 15 hari, jangan tergesa-gesa. Buatlah bedengan itu yang terbaik teman-teman ya, jangan asal-asalan, nanti penyakit itu banyak yang datang kalau pembuatan bedengan itu cuma asal-asalan. Untuk penyemprotan trikoderma, lakukanlah dari awal pembuatan bedengan itu. Tambahkan, jangan asal-asalan pembuatan bedengan ya teman-teman ya, lakukanlah dengan seksama. Kalau bisa buatlah yang setinggi 70, itu sudah bagus gitu. Nanti pasti ada penyusutannya. Mungkin teman-teman itu bagaimana kok bisa menyusut, itu tanda-tandanya pas teman-teman memasang mulsa itu belum ada tanda-tandanya menyusut gitu loh ya. Tanda-tandanya itu setelah dipasang mulsa sekitar 20 hari sampai 30 hari itu dipastikan bedengannya itu menyusut. Tandanya yaitu mulsanya itu kendor. Nah, pertama itu sangat kencang dan lurus, dan setelah 20 sampai 30 hari mulsanya itu kendor. Nah, itulah penyusutan bedengan. Seperti itu kalau tergesa-gesa. Bahkan Lombok tidak pernah yang namanya tergesa-gesa kalau pembuatan bedengan untuk tanaman cabai merah besar. Teman-teman, pesan bahkan Lombok lagi, lakukanlah pembuatan bedengan yang sebaik-baiknya, jangan tergesa-gesa dan jangan asal buat. Nanti modalnya itu banyak kalau sudah terserang yang namanya layu maupun patek. Ingat, nah, seperti itu. Harus paritnya dalam dan jaga jarak aman dari permukaan air. Seperti itu teman-teman ya yang saya praktekkan. Dan semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi semuanya, para petani cabai maupun yang melihat video ini. Jangan lupa kasih komen yang baik. Jika mau silahkan tanya permasalahan tentang cabai, insya Allah saya jawab semampu saya. Dan cukup sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.